Jadi, hukum bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024 sebelum saya datang FGD ini. Hukum adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden, ketum partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Itu luar biasa, itu dividen politik karena dana kampanye yang diberikan, dividennya langsung adalah izin tambang. Bapak bisa lihat perubahan Undang-Undang KPK. Dengan segala hormat, menurut saya KPK telah dilumpuhkan. Bapak lihat apakah Undang-Undang IKN itu ada ide baiknya? Ada. Tapi pada saat dia menjadi proyek kelompok oligark, maka kita bisa menjadi bertanyaan, ini maksudnya apa? Jadi begini Pak, logika tata negaranya. Melanggar putusan MK itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar. Menginisiasi perpanjangan masa jabatan Presiden menunda pemilu meskipun tidak diakui, itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar. Melanggar Undang-Undang Dasar itu Pak, menurut Undang-Undang Pilpres yang sekarang masuk dalam Undang-Undang Pemilu, itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Jadi, ada yang bilang perbuatan tercela, nanti saya jelaskan. Bapak baca Undang-Undang Pilpres, ada syarat-syarat menjadi presiden. Tidak pernah mengkhianati negara, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak korupsi, dan seterusnya. Di bagian penjelasan itu dijelaskan, Pak. Apa itu mengkhianati negara? Apa itu perbuatan tercela? Apa yang ada dalam Undang-Undang Pilpres ini, sekarang masuk lagi dalam Undang-Undang Pemilu. Karena Undang-Undang Pilpres sudah nggak ada. Masih mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Pasal 169. Bapak buka nanti. Di bagian penjelasannya, itu ada mengkhianati negara itu apa? Itu adalah gampangnya double agent, treason, pengkhianatan negara, melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi, pelanggaran Undang-Undang Dasar, Pak Jokowi mengatakan tidak setuju penundaan pemilu, kami strict dengan itu 2024, kemudian dan seterusnya. Tapi sebenarnya di belakangnya, ini kasakusuk terus berjalan. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan by definition Undang-Undang Pemilu, pengkhianatan terhadap negara. Saya meralat kesimpulan saya beberapa waktu belakang setelah tadi mendengar rekan Uceng. Awalnya saya mengatakan ke Uceng, hukum sekarang itu menjadi instrumen alat untuk pemenangan pemilu 2024. Itu kesimpulan saya sebelum ikut FGD ini. FGD ini menyadarkan saya bahwa bukan pemilu 2024-nya, tapi adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah ada pemilu atau tidak ada pemilu? Kalau hitung-hitungannya ada pemilu menang, maka pemilu jalan. Kalau hitung-hitungannya ada pemilu kalah, kalau capres tertentu misalnya maju dan ini bisa menang, maka contingency plan-nya adalah penundaan. Jadi, hukum bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024 sebelum saya datang FGD ini. Hukum adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan, baik dengan pemilu ataupun tidak. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden,
Ketum Partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Sehingga saya teringat, saya kutip di mana-mana ini, karena sangat-sangat pilar argumen gitu. Smitan atau Susanto, Direktur Eksekutif Cetro pada saat itu, menulis di kolom majalah Tempo, Presiden Pilihan Uang 2004. Dan menurut saya itulah yang terjadi dalam masa-masa sekarang, dan kalau kita tidak hati-hati terus. Currency-krasi, duitokrasi itu yang sekarang menentukan. Jadi ini bukan presiden partai nih Pak, ini bukan petugas partai, ini petugas currency. Kalau kita melihat perubahan undang-undang Minerba yang memberikan izin langsung kepada beberapa grup besar, itu luar biasa, itu dividen politik karena dana kampanye yang diberikan, dividennya langsung adalah izin tambang. Bapak bisa lihat perubahan Undang-Undang KPK. Dengan segala hormat, menurut saya KPK telah dilumpuhkan. Bapak lihat apakah Undang-Undang IKN itu ada ide baiknya? Ada. Tapi pada saat dia menjadi proyek kelompok oligark, maka kita bisa menjadi bertanyaan, ini maksudnya apa? Kalau ekonomi saya nggak bisa jawab. Tapi saya melihat perubahan Undang-Undang Minerba, perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang IKN, Undang-Undang dan Perpu Ciptaker adalah proses legislasi yang menguatkan terjadinya currency-tokrasi ataupun duitokrasi. Nah, jadi Pak, Presiden Jokowi menurut saya gagal dalam konteks itu. Di mana letak pengkhianatan terhadap negaranya bukan perbuatan tercelanya. Karena lagi-lagi kalau secara teori ada rekan yang mengatakan ini misdemeanor, perbuatan tercela. Saya katakan menurut undang-undang kita tidak. Karena perbuatan tercela menurut Undang-Undang Pilpres yang kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Pemilu tadi ada definisinya. Melanggar norma susila, norma agama, contohnya 4. Judi, mabuk-mabukan, narkoba, zina. Jadi undang-undang kita sudah mendefinisikan perbuatan tercela itu melanggar norma susila, norma agama, 4 contohnya. Judi, mabuk-mabukan, narkoba, zina. Ini yang kata Undang-Undang Pemilu perbuatan tercela, misdemeanor. Jadi secara teori kita bisa bermain-main logika, ini misdemeanor. Tapi begitu masuk ke hukum positif kita, dia sudah terbatasi dalam norma agama dan norma susila dengan 4 contoh tadi. Itu sebabnya saya tidak mengatakan ini misdemeanor. Ini melanggar Undang-Undang Dasar berarti pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, klasifikasinya korupsi, Pak. Menurut saya, pada saat Presiden melemahkan KPK dengan berbagai macam caranya, itu adalah perbuatan korupsi dalam makna menghalang-halangi. Dalam makna yang sangat penghalang-halangannya dilakukan oleh Presiden, melumpuhkan KPK. Ini sudah lama Pak, KPK ingin dibeginikan. Dulu setiap ada pertemuan lembaga negara, MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, KY, MA, MK, itu yang dibicarakan adalah, ini KPK ini gimana sih? Bisa melakukan apa saja? Gimana caranya dilemahkan? Selalu Pak, serangan untuk itu diadakan perubahan undang-undang KPK dilakukan. Sayangnya di Presiden Jokowi periode kedua ya, itu periode pertama, jebol. Obra dan misi digugat berkali-kali Pak, PP 99 2012. Gagal DMA, gagal DMK, gagal DMA, gagal DMK. Kemarin 2022 gol. Tidak main-main yang di kuasa hukumnya waktu itu Yusril Pak. Diuji, saya dibicara sama itu dengan teman-teman Mahkamah Agung, berdua dengan almarhum Altijo Alkostar. PP 99-nya sedang di DMA. Kami berdua di ruangan nggak bicara kasus itu sama sekali. Saking kami menghormati etika masing-masing. Di zaman itu tidak dikabulkan Pak. Bisa debat kita tentang PP 99 melanggar HAM atau tidak. Obra remisi jalan lagi. Jadi 3 pilar pemberantasan korupsi yang runtuh Pak. KPK dilumpuhkan, obra remisi dihidupkan, vonis kembali diobra setelah almarhum Altijo. Ketika matahari
cahayanya di atas kepala panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.